Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai constraint optimization ya, atau optimisasi dengan kendala, yaitu salah satu pembahasan di mata kuliah optimisasi ya. Nah, jadi kita masuk ke pendahuluan dulu. Nah, pendahuluannya kenapa sih diperlukan constraint optimization? Karena di lapangan ini pada dasarnya kita lebih banyak menghadapi masalah-masalah yang dengan kendala ya. Jadi misalkan kalau produksi itu di pabrik itu ada mesin, nah mesin itu ada batasan atau ada kendala, misalkan kapasitas mesinnya, atau kalau misalkan kita mau meluncurkan roket ya atau pesawat, itu ada maksimum ketinggian misalkan, atau maksimum beban yang bisa diangkut gitu ya. Nah, jadi perbedaan mendasar antara optimisasi yang tanpa kendala dan yang dengan kendala itu sebetulnya di kendalanya aja. Jadi kalau misalkan yang dengan kendala itu lebih sempit gitu ya, kita persempit batasannya. Jadi kalau misalkan yang tanpa kendala itu bisa memuat semua bilangan real, kalau di sini kita batasi gitu ya, tidak semua bisa masuk. Nah, oke, contohnya kita ingin meminimasi ya fungsi fx, kemudian kendalanya diberikan G dan H, di mana G ini harus kurang dari sama dengan 0 dan H-nya ini sama dengan 0. Nah, kendala ini bisa banyak ya, jadi G itu bisa sampai N, H juga bisa sampai N. Nah, untuk yang G kita sebut sebagai inequality constraint ya, gitu, karena itu tandanya kurang dari. Kalau yang H itu equality ya, constraint. Nah, itu akan ada X ya, X-nya bisa dari X1 sampai Xn. X ini merupakan vektor ya, tapi nanti dia juga berupa titik yang merupakan kandidat solusi bagi fx ini ya, gitu, bagi fungsi tujuan. Nah, perlu diketahui ini F, G, dan H bisa diturunkan ya, atau differentiable. Nah, kalau misalkan kita lihat contohnya, itu ada fungsi ini kita sebut boleh fx ya, fx, kemudian isinya itu adalah x1 sama x2 ya. Jadi kalau misalkan kita mau buat secara detail, f ini sebetulnya dia bergantung ke x1 sama x2 ya. Nah, x1 sama x2 ini kemudian punya kendala ya, atau fx ini punya kendala x1 lebih dari sama dengan 3. Nah, tadi saya nyatakan bedanya apa sih yang dengan kendala sama tanpa kendala. Jadi kalau misalkan kita lihat si fungsinya, sebetulnya kan solusinya tuh x1 sama dengan 2, x2-nya sama dengan 3, betul ya. Nah, tapi karena ada kendala nih, kendalanya x1-nya harus lebih dari 3. Maka yang 2 itu nggak bisa kita masukkan gitu ya, kita sertakan ke solusi, nggak bisa ya. Nah, di sini harus kita paksa, berarti kondisi yang memungkinkan solusinya berarti 3,3 gitu ya, karena dibatasi oleh kendala tadi. Nah, kita masuk ke kondisi optimal ya, ini dengan menggunakan fungsi Lagrange yang kita definisikan sebagai berikut. Misalkan L itu fungsi Lagrange yang isinya variabel X, lambda, dan mu ya. Jadi kalau lambda dan mu itu kita sebut sebagai pengali Lagrange atau Lagrange multiplier. Lagrange multiplier ya. Nah, ini fx-nya dari yang tadi ya, dari yang fungsi tujuan yang pertama, kemudian ini karena tadi H-nya bisa banyak, artinya dia bersesuaian sama lambdanya ya, lambdanya juga bisa banyak sampai J, dan G juga tadi bisa banyak ya. Jadi
G ini bersesuaian dengan mu, maka mu-nya juga mengikuti ya sampai I misalkan gitu. Ya, dan masing-masing baik F, H atau G itu merupakan fungsi yang bergantung terhadap X. Nah, kondisi optimal ini dicapai jika grad X L sama dengan 0. Nah, grad ini adalah turunan ya. Jadi ini maksudnya turunan L terhadap X, turunan L terhadap lambda, dan turunan L terhadap mu. Dan semuanya harus kita sama dengankan 0. Oke ya. Nah, jadi kalau misalkan kita turunkan nih, yang ruas kiri kan seperti ini ya. Yang ruas kanan karena kita turunkan terhadap X, maka untuk yang suku kedua ini, kita cukup menurunkan di HJ-nya aja. Ya, karena yang ini kan pengalian, nanti bentuknya bilangan atau konstanta, jadi tidak apa-apa kalau kita tidak ikut sertakan ke turunan gitu ya. Dan ini juga sama ya, hanya G1 saja yang kita turunkan karena mu-nya merupakan konstanta. Ini harus kita sama dengan 0 ya, berdasarkan tadi kondisi optimal. Dan ini bisa kita nyatakan bentuk lainnya seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat, ini merupakan gradien dari fungsi objektif ya, atau yang tadi fungsi tujuan. Dan ini bisa diekspresikan sebagai kombinasi linier dari kendala-kendalanya tadi. Jadi yang ini kendala, ini juga kendala. Kita lihat bahwa dia ternyata kombinasi linier dari kendala-kendalanya ya, dengan bantuan yang tadi ada lambda dan mu. Ya. Nah, kemudian untuk titik X-nya yang memungkinkan, kita sebut saja kandidat X tadi sebagai titik A, ya, itu terpenuhi kalau dia misalkan X-nya sama dengan 0, ya. Oke, tadi ini udah saya sebut ya, dia Lagrange multipliers, kemudian optimal kondisi yang tadi kita bahas disebut Karush-Kahn-Tucker ya sebagai penemunya. Dan X-nya tadi adalah kita sebut sebagai regular point-nya, atau saya sebut sebagai kandidat titik visible ya. Jadi kandidat atau calon ya, calon titik yang visible ya. Kenapa kita sebut kandidat? Karena yang titik visible itu bisa jadi banyak gitu ya. Seperti kalian belajar di program linear, itu titik visible tuh misalkan bukan hanya titik perpotongan, tapi titik-titik pojoknya juga termasuk. Nah, jadi ini hanya satu saja. Jadi titik A ini hanya salah satu kandidat dari titik yang visible ya untuk fungsi tersebut. Nah, ada contoh ya supaya lebih kebayang, kita lihat. Misalkan diberikan fungsi Lagrange ya, L itu bergantung terhadap X dan mu ya. Ini kalau misalkan tanpa lambda boleh nggak? Boleh. Ya, bahkan tanpa mu juga nggak apa-apa ya. Jadi misalkan yang ini hanya bergantung ke X dan mu, diberikan seperti ini dengan kondisinya ini kita pakai yang tadi apa namanya, Karush-Kahn-Tucker ya, KKT. Nah, ini kan kita nyatakan tadi sebagai grad ya, grad X dari L, terus grad ada mu kan di sini dari L. Nah, tapi kita lihat nih, di L ini X-nya ada X1, ada X2. Ya. Nah, artinya apa? Artinya kita harus nyatakan grad X1L, grad X2L, atau turunan lah ya, gampangnya. Nah, untuk yang grad X1 ini seperti ini ya. 2x1 min 2 kemudian dikurangi mu ya, karena di sini ada x1 juga sama dengan 0. Kemudian yang grad x2L seperti ini diambil dari sini ya, dan ini adalah grad untuk mu L ya, gampang ya. Nah, ini kita akan mulai mencari solusi. Yang paling gampang tuh dari yang terakhir dulu, dari yang sini ya. Dari yang di sini peroleh X1-nya sama dengan 3. Kemudian kita lanjut yang di sini. Yang di sini kan harus sama dengan 0. Artinya kita mau nggak mau X2-nya kan 3.
ya. Nah, setelah itu baru kita substitusi ke atas ini ya, untuk memperoleh mu. Mu-nya diperoleh sama dengan 2. Kalau kita substitusi kembali ke fungsi awal ya, baik x1, x2 dan mu, itu diperoleh L-nya. L tadi X-nya kan ada X1, ada X2 ya. Jadi kalau saya buat panjang X1, X2 sama mu ya. Jadi L-nya di 3, 2 itu sama dengan 1. Gitu ya. Baik, contoh selanjutnya itu diberikan fx. Nah, coba dilihat ya, di sini tidak ada mu dan lambdanya ya. Tapi kita bisa tetap jalankan. Jadi fx-nya ini diberikan seperti ini dan kendalanya ini ya. Oke, kita harus cek nih, periksa dia memenuhi kondisi KKT enggak ya. Tapi bedanya untuk yang contoh tadi kan kita memang nyarinya si X1, X2-nya ya. Nah, kita kan cari solusi X1-nya berapa, X2-nya berapa, mu-nya berapa gitu ya. Kalau yang di sini titiknya udah diketahui atau udah diberikan. Nah, tugas kita adalah periksa apakah di titik A ini dia merupakan salah satu titik yang visible atau enggak untuk fungsi berikut ya. Nah, baik, yang pertama kita cek ya, kita cek turunannya. Jadi yang fx, nah coba kita lihat. Nah, fx ini ya ada x1, ada x2, maka turunkan dulu yang terhadap x1 jadi seperti ini, yang terhadap x2 yang ini ya. Nah, lalu kita substitusi nih titiknya. 0,75 ke X1 dan 4,5625 ke X2 ya, nanti diperoleh seperti ini. Nah, lalu si kendalanya juga kita turunkan. Nah, jadi dibuat matriks saja nggak apa-apa ya. Jadi ini untuk yang X1 baris 1-nya, yang baris 2-nya untuk X2. Oke, ini G-nya seperti ini ya, kalau diturunkan lalu kita substitusikan A-nya. Jadi ini substitusi ya, di sini bentuknya substitusi A. Ya, mulai dari sini juga udah mulai substitusi A. Nah, gitu ya. Nah, diperoleh seperti ini. Dan untuk grad G2-nya, nah dengan cara yang sama, ini seperti ini ya nantinya. Nah, maka tadi syaratnya apa? Syaratnya kita pakai yang pindah ruas tadi. Jadi min grad fx sama dengan mu1 grad G1x ditambah mu2 grad G2x ya. Dan ini adalah kombinasi linier. Kombinasi linier dari kendala ya. Dari kendala. Oke, ya. Nah, tadi grad fx-nya kita udah dapat ya. Langsung ambil yang sudah berupa angka saja. Yang ini ya. Nah, karena tadi ini udah negatif, kalau kita kalikan negatif lagi berarti kan jadinya positif ya. Kemudian tadi grad G1-nya udah dapet, grad G2-nya udah dapet. Nah, di sini berarti tugas kita adalah cari mu1 dan mu2 ya. Jadi kalau misalkan aslinya tuh ini tuh gini 0,5 misalkan ya, 0,5 0,875 sama dengan, atau ini ya mu1 min 1,51 ditambah, oke saya ke bawah ya, mu2 2,5 kali 1. Nah gitu ya. Nah ini jadinya kan persamaan linier ya. Jadi persamaan linier kita langsung aja, kita bisa eliminasi di situ. Nah nanti dapat mu1 mu2-nya ya. Nah diperoleh mu1-nya ini dan mu2-nya seperti itu ya. Nah artinya memang si ini tuh bisa kita ekspresikan sebagai kombinasi linier dari kendala dan memenuhi, kalau udah seperti ini berarti memenuhi kondisi optimal dari KKT ya. Nah artinya si poin A itu atau titik A yang tadi, yang titik A nya berapa sih tadi? 0,75, 4,5625 itu adalah
sebagai salah satu kandidat untuk fungsi minimasi yang tadi. Oke ya. Nah, baik, selanjutnya itu ada yang kita sebut sebagai metode variabel, metode substitusi variabel ya. Jadi ini sama minimasi ya, ini kalian boleh nyatakan sebagai Lx misalkan ya. Atau kalau mau fx juga nggak apa-apa sih. Fx gitu, nggak apa-apa ya. Nah, kendalanya seperti ini. Nah, kalau kendalanya seperti itu, sebetulnya kita bisa nyatakan dia sebagai ini kan, X2 sama dengan 4 plus X1. Atau kalau mau pakai X1 juga boleh. X1 sama dengan X2 min 4 gitu ya. Boleh, nanti langsung substitusi ke sini ya. Nah, di soal ini atau di contoh ini kita mensubstitusinya X2. Sehingga nanti yang X2 berubah ya, jadi X1 plus 1 dikuadratkan. Nah, ini jalannya sama kayak yang tadi ya. Cuman kalau yang ini kan cenderung lebih gampang ya, karena kita cuma nyari X1-nya aja kan. Ya. Nah, tapi ada kekurangan di metode substitusi variabel ini, yaitu dia hanya bisa mengakomodir kendala-kendala yang linear. Ya, seperti ini. Jadi kalau udah non-linear kayak yang di atas, nah ini kan non-linear ya, kuadratik. Atau yang di sebelumnya, sebentar, enggak ya. Oke ya. Nah, kalau misalkan bentuknya non-linear itu nggak bisa kita pakai yang metode substitusi variabel ini. Oke, gitu ya. Nah, ini ada latihan. Latihannya nomor 1 itu ngecek ya. Dia ngecek si titik-titik mulai dari 1 sampai 4 itu, I1 sampai I4 ini ya. Dia visible apa enggak untuk fungsi minimasi berikut ya. Nomor 2 juga sama ya. Kemudian nomor 3 itu pakai yang metode yang tadi ya. Substitusi variabel atau di sini eliminasi variabel ya, kurang lebih sama sih ya. Oke, kita cek. Jadi ini kalian bisa pindahkan menjadi X1 sama dengan atau X2 sama dengan gitu ya. Nanti substitusi ke sini ya. Nah, sama halnya dengan yang nomor 4. Oke. Nah, sekian dulu dari saya ya untuk video hari ini. Mudah-mudahan bisa bisa dipahami gitu ya. Kalau ada pertanyaan kita akan diskusi ya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.